Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Muhsin Ihsan Firdaus dengan NPM 2275361. Saya dari kelas MI 3B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan di Cisco Network Academy, yaitu di sini ada daftar tugas yang harus diselesaikan. Kita lihat. Nah, di sini saya akan mengerjakan daftar tugas yang harus diselesaikan, yaitu dalam komunikasi data yang berjalan pada model OSI layer, terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layar 2 menuju layar 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara protokol tersebut pada IPv4 dan IPv6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit dengan menampilkan identitas dan wajah mahasiswa. Oke, jadi kita diminta untuk menyebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IPv4 dan IPv6. Yang pertama yaitu kita beri identitas dulu. Sini. Nama. Sini. Satu. Ini sudah ininya identitas saya Muhsin Ihsan Firdaus NPM 2275361 dari kelas MI 3B. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke materinya mengenai IPv4 dan IPv6. Di sini sudah ada materinya yang saya buka dari Cisco Network Academy, yaitu IRP. IRP overview. If your network is using the IPv4 communication protocol, the address resolution protocol or ARP is what you need to map IPv4 address to MAC address. This topic explains how ARP works. Every IP device on an Ethernet network has a unique Ethernet MAC address. When a device sends an Ethernet layer 2 frame, it contains these two addresses. Destination MAC address, the Ethernet MAC address of the destination device on the same local network segment. If the destination host is on another network, then the destination address in the frame will be that of the default gateway. Dan yang kedua yaitu source MAC address, the MAC address of the Ethernet NIC on the source host. Jadi ada dua, it contains to MAC address, yaitu destination MAC address dan source MAC address. Kemudian ini adalah catatan yang saya buat gitu. Nah, ARP sendiri adalah atau yang disebut dengan Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengaitkan alamat IP atau Internet Protocol dengan alamat fisik perangkat jaringan seperti MAC address. ARP digunakan ketika suatu perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain di jaringan lokal. Proses utama ARP melibatkan pencari alamat fisik yang MAC address dari satu alamat IP. Jika perangkat ingin mengirim paket ke alamat IP tertentu dan tidak tahu alamat MAC yang sesuai, maka akan mengirimkan permintaan ARP ke seluruh jaringan lokal. Perangkat dengan alamat IP tersebut akan merespons permintaan ARP dengan memberikan alamat MAC-nya. Setelah alamat MAC ditemukan, perangkat pengirim dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengirimkan paket ke perangkat tujuan. Dengan kata lain, ARP membantu mengonversi alamat IP ke alamat MAC, memungkinkan perangkat di jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan efisien. Kurang lebih seperti ini penjelasan singkat dari ARP, yaitu membantu
mengonversi alamat IP ke alamat MAC, memungkinkan perangkat di jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan efisien. Halo? To send a packet to another host on the same local IPv4 network, a host must know the IPv4 address and the MAC address of the destination device. Device destination IPv4 address are either known or resolved by device name. However, MAC address must be discovered. Device use address resolution protocol ARP to determine the destination MAC address of a local device when it knows its IPv4 address. ARP provides two basic functions. Yang pertama adalah resolving IPv4 address to MAC address. Dan yang kedua yaitu maintaining a table of IPv4 to MAC address mapping. Nah, sini ada ARP function. Nah, ini. Maksudnya yaitu ARP function. When a packet is sent to the data link layer to be encapsulated into an Ethernet frame, the device refers to a table in its memory to find the MAC address that is mapped to the IPv4 address. This table is stored temporarily in RAM memory and called the ARP table or the ARP cache. The sending device will search its ARP table for a destination IPv4 address and a corresponding MAC address. If the packet destination IPv4 address is on the same network as the source IPv4 address, the device will search the ARP table for the destination IPv4 address. If the destination IPv4 address is on a different network than the source IPv4 address, the device will search the ARP table for the IPv4 address of the default gateway. In both cases, the search is for an IPv4 address and a corresponding MAC address for the device. As entry or row of the ARP, the table brings an IPv4 address with a MAC address. We call the relationship between the two values map. This simply means that you can locate an IPv4 address in the table and discover the corresponding MAC address. The ARP table temporarily saves the mapping for the device on the line. If the device locates the IPv4 address, its corresponding MAC address is used as the destination MAC address in the frame. If there is no entry response, then the device sends an ARP request. Jadi fungsi dari ARP sendiri yaitu adalah, sini saya sudah sedikit mencatatnya. Nah, itu ARP atau disebut dengan Address Resolution Protocol memiliki beberapa fungsi utama dalam jaringan komputer. Itu berikut adalah beberapa fungsi dari ARP. Yang pertama yaitu resolusi alamat atau address resolution. ARP digunakan untuk mencari alamat fisik atau yang disebut dengan MAC address dari sebuah alamat protokol IP address di dalam jaringan lokal. Ketika komunikasi terjadi antara perangkat di jaringan, ARP membantu dalam mengonversi alamat protokol ke alamat fisik yang dikenali oleh perangkat keras. Di fungsi yang pertama yaitu resolusi alamat atau address resolution, dan yang kedua yaitu membangun dan memelihara tabel ARP atau ARP cache. ARP menyimpan informasi yang dihasilkannya dalam tabel ARP cache. Tabel ini berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang sesuai. Informasi ini dapat digunakan untuk mempercepat proses resolusi alamat di masa mendatang dan minimalkan jumlah permintaan ARP yang perlu dilakukan. Ketiga yaitu penyiaran atau broadcasting.
permintaan ARP. Jika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan, tapi tidak memiliki informasi tentang alamat MAC-nya, maka akan mengirimkan permintaan ARP ke semua perangkat dalam jaringan lokal broadcast. Perangkat yang dimiliki alamat IP yang sesuai akan merespon dan mengirimkan informasi alamat MAC-nya. Dan yang keempat yaitu penanganan konflik alamat IP dan jaringan. ARP dapat digunakan untuk menangani konflik alamat IP yang terjadi di dalam jaringan. Jika dua atau lebih perangkat memiliki alamat IP yang sama, ARP dapat membantu mendeteksi konflik tersebut. Secara singkat yaitu ARP membantu dalam mengaitkan alamat IP dengan alamat MAC di dalam jaringan lokal untuk memungkinkan komunikasi yang efisien dan antar perangkat. Jadi fungsi ARP adalah sebenarnya untuk membantu atau mengaitkan untuk menjadi lebih efisien atau lebih mudah untuk menyambungkan antara perangkat. Kemudian yaitu ada video-video yang bisa ditonton ya nanti. Ini juga ada ARP tables. Kalau kita masuk ke komen, nanti kalau kita ketik di sini show IP IP ARP, kalau kamu tulis di sini biasanya menggunakan gigabit internet 0 interface-nya. Kemudian ini juga kemudian saya juga telah merangkum sedikit mengenai ARP sini karena ini berkaitan dengan IPv4 dan IPv6. Ya, IPv4 sendiri adalah singkatan dari Internet Protocol versi 4, adalah salah satu protokol yang digunakan untuk memberikan identifikasi dan lokasi bagi setiap perangkat di jaringan yang menggunakan Internet Protocol. IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet dan saat ini merupakan versi yang paling umum digunakan. Ya, berikut adalah beberapa karakteristik utama dari IPv4. Alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diberikan alamat IPv4 yang unik. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet 8 bit dan biasanya dinyatakan dalam bentuk notasi desimal. Contoh 192.168.111. Jadi kalau IPv4 itu dia 8 bit. Asalnya 32 bit dibagi menjadi 4 oktet atau 8 bit. Batasan alamat. IPv4 mendukung sekitar 4,3 miliar alamat unik yang pada kenyataannya telah habis atau mendekati kehabisan karena pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung. Jadi alamat IPv4 ini atau IPv4 ini sudah hanya berkapasitas 4,3 miliar alamat unik, sedangkan penduduk di dunia saja sudah sangat banyak. Jadi IPv4 sudah habis. Jadi makanya muncul IP versi lainnya. IPv4 ini sudah habis alamat uniknya. Kemudian sini ada format header, fragmentasi dan lain-lain. Meskipun IPv4 telah menjadi standar protokol untuk sebagian besar sejarah internet, terbatasnya jumlah alamat unik yang dapat diberikan oleh IPv4 telah menyebabkan adopsi IPv6 atau Internet version 6 yang menggunakan alamat 128 bit dan dirancang untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Meskipun demikian,
IPv4 masih digunakan secara luas dan bersamaan dengan IPv6 dalam banyak lingkungan jaringan saat ini. Jadi IPv4 ini sudah habis sebenarnya, karena dia cuma ada 4,3 miliar dan hanya menggunakan 32 bit. Lalu muncullah IPv6 yang menggunakan alamat link, alamat version 128 bit, dan jumlahnya bisa lebih banyak dari 4,3 miliar. Dan IPv6 singkatan dari Internet Protocol versi 6 adalah satu protokol yang merupakan penerus dari IPv4. Seperti halnya IPv4, IPv6 dirancang untuk memberikan identifikasi dan lokasi unik bagi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan IPv4, terutama keterbatasan jumlah alamat IP yang tersedia. Berikut karakteristiknya, yaitu alamat IP-nya itu terdiri dari 128 bit dibagi menjadi 8 blok 4 digit heksadesimal, contoh seperti ini. Jadi dia bisa lebih banyak dibanding dengan IPv4 karena kemudian IPv6 telah diadopsi secara luas dan diimplementasikan secara bersamaan dengan IPv4 dalam banyak jaringan di seluruh dunia. Perpindahan bertahap ke IPv6 menjadi semakin penting karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia semakin berulang. Meskipun IPv4 masih dominan, dukungan IPv6 terus berkembang untuk memastikan kelangsungan pertumbuhan internet di masa depan. Ya, protokol yang memungkinkan komunikasi antara layer 2 dan layer 3 dalam modul OSI adalah Address Resolution Protocol. Jadi yang mungkin antara layer 2 dan layer 3 itu adalah ARP dan Neighbor Discovery Protocol. Keduanya memiliki fungsi serupa, yaitu menggunakan alamat fisik MAC address di layer 2. Ini kita gunakan yang ARP tadi, atau yang disebut Address Resolution Protocol. ARP terdiri dari dua pesan utama, yaitu ARP request dan ARP reply. ARP request dikirimkan oleh host yang mencoba menemukan alamat MAC dari alamat IP tertentu. ARP reply dikirimkan oleh host yang memiliki alamat MAC yang dicari berinformasi alamat MAC. Cara kerja ARP: ketika host ingin berkomunikasi dengan host lain di jaringan lokal, namun banyak mengetahui alamat IP-nya, host tersebut mengirimkan ARP request ke alamat MAC si penerima yang sesuai dengan alamat IP yang dituju. Host yang memiliki alamat IP tersebut akan memproses respon dengan ARP reply. Dengan alamat MAC-nya, host pengirim ARP request kemudian dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Jadi kurang lebih seperti ini. Bukan tadi soalnya protokol yang mungkin di antara 2 layer dan 3 layer adalah ARP atau Address Resolution Protocol. Cara kerjanya seperti ini. Ya, mungkin cukup video saya kali ini. Ya, salah dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.